Oke, kita lanjutkan slide yang kedua. Pada bagian slide yang kedua ini saya tidak akan membahas lagi mengenai konsep yang sudah saya jelaskan di slide pertama dari komunikasi serial word. Saya akan membahas mengenai contoh program dan simulator dari port serial. Oke, kita lanjutkan ya. Persiapannya begini. Untuk menggunakan port serial simulator, kita install namanya emulatornya itu null modem. Ya, jadi silahkan Anda pakai tautan itu ya. Kalau Anda menggunakan Windows ya pakai yang Windows itu, kalau pakai Linux ya Anda pakai Linux. Ya, kemudian Anda install. Nah, kenapa ini menggunakan null modem? Jadi ceritanya itu null modem itu kita pakai untuk sebagai perantara. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan hardware. Kalau menggunakan hardware itu namanya juga null modem juga, namanya juga ini. Nah, null modem gitu ya. Nah, daripada kita nanti nyudir null modemnya, ya udah kita siapkan pakai emulator null modem. Jadi ceritanya begini, si null modem ini atau emulator null modem ini menirukan hardware dari null modem itu sendiri. Jadi null modem itu bayangannya ya, bayangannya itu seperti kita itu menghubungkan jalur TX ya ke RX ya, dihubungkan ke situ. Jadi TX-nya microcontroller ke RX atau penerimanya PC. Demikian juga RX-nya microcontroller dihubungkan dengan TX-nya PC. Itu seakan-akan seperti itu. Ya, jadi ini dua ya, gitu ya. Sorry. Ini ya, TX. Jadi null modem itu seperti ini, cuman ini dong. Jadi Anda itu butuh menyuldir atau membuat kabel yang menghubungkan antara pin TX ke RX, RX ke TX pada satu colokan. Ya, jadi nggak perlu pakai microcontroller beneran. Jadi microcontrollernya juga karena kita pakai simulator gitu ya. Jadi kita pakai seperti itu. Nah, jadi PixSimLab-nya harus terhubung ke satu port, kemudian melewati null modem itu. Nah, null modemnya terhubung ke port terminal kita. Jadi ini ada contohnya misalnya ya, di Windows itu PixSim-nya itu kita anggap COM1, kemudian QtCOM-nya itu COM2, maka null modemnya programnya COM to COM ya. Jadi menghubungkan dari COM1 ke COM2 tapi pada komputer yang sama gitu ya, tapi tidak pakai hardware. Jadi itu sudah diintercept melalui software. Oke, nanti silahkan diinstal dulu ya. Nah, ini menginstalnya null modem, saya kira Anda sudah pandai kalau menginstal gitu ya. Pertama langsung kita klik next gitu ya. Kemudian ini perjanjiannya kita klik agree aja, semoga tidak merugikan gitu ya. Kemudian yang diinstal ini aja, ini tidak usah, dua ini aja diinstal. Kita klik next. Ini Anda mau naruh di mana ini ya, maksudnya null modemnya itu mau ditaruh di folder apa itu ya, dan klik next. Oke, kalau nanti ada proses instalasi sampai selesai, kemudian kita launch setup aja ya, launch setup. Oke, kita launch setup, kemudian kalau sudah diklik finish. Nah, karena tadi kita klik launch setup, maka akan ditampilkan jendela seperti ini ya. Jendela seperti ini. Kemudian Anda klik bagian ini. Nah, saya kasih tanda ini ya, enable buffer. Kemudian ini mungkin namanya bukan ini ya, Anda ganti satunya COM1, COM2 gitu ya.
Anda ganti namanya COM1, COM2 gitu, kemudian ini maksudnya disambungkan dari COM1 ke COM2. COM1 nanti itu punyanya PixSimLab misalnya, COM2 punyanya terminal gitu ya. Dihubungkan. Nah ini konfigurasinya seperti ini, sebagai tadi saya katakan null modem ini ya. RX, TX ini. Nah ini RX, TX-nya null modem gitu ya. Oke, kita klik apply gitu. Ini nanti jalan di background, nggak usah. Nanti kalau Anda panik, loh kok close ini Pak? Nggak apa-apa nih close, tapi dia jalan di background gitu ya, nggak kemana-mana. Karena kalau nggak jalan di background ya nggak bisa Anda gunakan nanti. Oke. Nah, apakah langkah berikutnya sudah Pak? Belum, sebentar. Anda harus melakukan update driver. Ya, Anda buka device manager, terus ada device baru ini. Ya, COM to COM serial port emulation. Nah ini ya, for serial port tuh COM1 ke COM2. Nah, kemudian kita search aja, kita search secara otomatis ya. Untuk update driver software, di search, dipilih gitu ya, biar agak lama ya, tergantung internetnya. Kalau Anda menggunakan internet remote ya agak lama mencari drivernya. Nanti kalau sudah akan berlanjut sebagai berikut. Nah ini ya, Windows has successfully added ya driver. Windows has finished installing the driver for this device. Jadi ini yang tadi itu yang muncul di Windows Device Manager ini, dia akan mengupdate itu. Kalau sudah, kita close. Oke, kita cek ini sudah ada ya. Kalau sudah muncul seperti ini sudah berhasil, tolong diperhatikan dulu. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, oke, di PixSimLab-nya ini kita konfigurasi ya. Kita konfigurasi, kita beri nama COM1 ini ya. Pakai ada file, kemudian configuration, PixSimLab configuration, serial portnya COM1, dipilih COM1 di sini. Ya, ini. Ini dipilih COM1 di situ. Kalau sudah nanti diklik OK. Nah, kemudian sebenarnya ini Anda lakukan di depan dulu. Kalau Anda sudah punya terminal serial, enggak usah ini bisa di skip ya. Tapi kalau Anda, karena saya sudah terbiasa pakai namanya TeraTerm ya, ini bisa di-download di sini. Kemudian bisa dilihat kuliah mikrokontroller tahun 2000, TeraTerm-nya versinya 4105 gitu ya. Oke, di next dan seterusnya. Nah, ini ya yang di-install, kita klik next begitu sampai finish. Kalau perlu ini diklik aja, launch TeraTerm-nya diklik supaya jalan, karena yang PixSimLab-nya sudah kita jalankan gitu ya. Jadi ada 3 yang kita siapkan. Jadi PixSimLab itu sendiri kita assign ke COM1, kemudian emulator dari null modem untuk menghubungkan COM1 ke TeraTerm-nya yang kita pakai COM2. Oke, ada 3 ya, 3 software yang kita siapkan. Nah, oke, ini kita jalankan, terus ini kita pilih COM2 gitu ya. Di TeraTerm-nya kita klik OK. Nah, oke, kita jalankan dulu PixSimLab-nya dan TeraTerm-nya ya. Terus Anda harus menjalankan program yang tes serial itu. Ya, tes serial. Nah, ini nanti akan muncul ini kalau jalan dan berfungsi dengan baik. Ini akan muncul seperti yang ada di dalam listing program. Ya, yang sudah dibahas di slide pertama itu akan muncul. Kalau tidak muncul ini berarti belum connect. Jadi harus muncul. Jadi ada nanti Anda itu diminta mengetik sesuatu, itu nanti akan ditampilkan di sini. Tampilkan di LCD mengetik. Jadi mohon maaf tadi ada kekeliruan di slide yang pertama bahwa programnya itu bisa mengirim data dan menerima data. Ya, karena itu program dari sisi mikrokontroller. Oke. Ini hasil running program serialnya seperti ini. Jadi Anda tidak usah untuk sementara tidak menggunakan software untuk belajar port serialnya, karena ini sudah
sudah tersedia menggunakan 3 program tadi ya, saya sebutkan ya, Pixim Lab, kemudian emulator dual modem, dan terminal serial. Jadi terminal serialnya terserah, kalau Anda pakai terminal serial yang kemarin juga bisa ya. Jadi ini slide update yang terbaru dari komunikasi serial dengan tambahan-tambahan informasi, dan saya bikin lebih supaya bisa lebih menjelaskan, karena pada dasarnya nanti Anda juga akan menggunakan fasilitas-fasilitas ini. Oke. Nah, oke, ini saya coret aja ya, tidak, tugas nanti menyusul aja. Saya kira ini sudah ya untuk UART, tidak kita pakai. Baik, itu yang mengenai UART ya, slide kedua. Sehingga the next materi itu nanti akan kita bicara mengenai timer ya. Oke. Terima kasih. Sukses untuk Anda dan selalu jaga kesehatan.